Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di webinar Inkubator Bisnis hari ini. Di webinar kali ini kita akan bahas bagaimana sih kita memfoto sebuah produk kita menggunakan sebuah handphone. Nah, untuk materi kali ini kita bersama narasumber yaitu Mas Muhammad Iqbal Tawakal, SPD. Nah, sebelum kita mulai untuk webinar kali ini, pantasnya kita untuk memanjatkan doa terlebih dahulu agar webinar kali ini dapat berjalan lancar. Doa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung saja untuk sambutan dari Ibu Mega selaku pihak Inkubator Bisnis Institut Asia Malang. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Setelah 1 minggu kita sempat libur, akhirnya kita melanjutkan lagi ya proyek setiap hari Sabtu ini yang akan berakhir pada bulan November. Jadi saya harap masih semangat ya Bapak Ibu ya untuk bisa menimba ilmunya sehingga nanti akhir tahun ini kita sudah bisa siap untuk scale up bisnis dan juga mengikuti kompetisi-kompetisi bisnis lainnya. Hari ini kita akan belajar mengenai praktek foto produk dan setelah ini saya menginginkan Bapak Ibu nanti menyerahkan satu foto produknya yang paling terbaik. Jadi kalau misalnya sekarang ini belum punya foto produknya yang baik, saya kasih PR 1 minggu untuk bisa masing-masing menyerahkan satu foto produknya, gitu ya. Tapi setelah ini saja, jadi nanti saya akan bagikan link untuk kemudian Bapak Ibu bisa ngumpulin tugasnya, ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan share di media sosial kita, kemudian kita akan memilih foto produk yang terbaik, akan kita berikan hadiah, gitu. Oke, jadi pemateri kita hari ini masih muda Bapak Ibu, tapi pengalamannya sudah luar biasa, ya. Pengalamannya sudah luar biasa. Jadi nanti dijelaskan juga kira-kira siapa sih pembicaranya, ya. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Selamat menikmati. Kita sama-sama belajar bagaimana cara memfoto hanya dengan handphone yang Bapak Ibu miliki. Yang penting hanya angle-nya, kemudian bagaimana tekniknya supaya hasilnya baik. Oke, selamat belajar, salam bisnis, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mega atas sambutannya, benar sekali Bu. Sebenarnya nggak perlu kita menggunakan alat profesional, walaupun dengan menggunakan handphone kita tahu triknya, pasti dapat menghasilkan hasil foto yang baik. Jadi di sini kita sharing dan berbagi ilmu bagaimana trik memfoto sebuah produk hanya menggunakan handphone. Nah, untuk narasumber kali ini yaitu mungkin bisa saya perkenalkan background-nya, beliau ini siapa. Jadi beliau adalah Muhammad Iqbal Tawakal, SPD. Beliau masih muda, Ibu Bapak. Masih umur berapa sekarang ini Mas? Berarti kalau 97, 24. Masih muda kan ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang menarik nih dari Masnya. Keahliannya tuh ada fotografer atau human interest, landscape, food, fotografi, model, dan juga foto produk. Jadinya pastinya background beliau sangatlah make sense dengan materi kali ini. Nah, yang sangat menarik juga ini ada penghargaan yang beliau dapatkan yaitu juara 1 Coffee Toffee, salah satunya ya ini Ibu-Ibu,
foto model Yes I Drink Indonesia Coffee Malang di tahun 2015. Nah, untuk pengalaman kerjanya ini juga cukup banyak. Di tahun 2018 beliau merupakan TD kreatif, fotografer dan videografer, tepatnya di Malang. Di tahun 2019 beliau merupakan foto kreatif, bekerja pengalamannya di fotokreatif.id, foto produk dan konten kreator. Dan dari tahun 2020 sampai sekarang ini, yaitu beliau merupakan salah satu staf mungkin ya Mas ya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa, berapa yang mungkin bisa diceritakan yang sedikit sama dengan materi kali ini. Jadi mungkin seperti itu, mungkin bisa langsung saja dari Mas Iqbal untuk sambutannya dan menuju penyampaian materinya. Mohon maaf, Mas Iqbal, suaranya belum masuk. Ya, sudah. Selamat siang, terima kasih atas sambutannya dari tim penyelenggara. Kali ini foto produk menggunakan handphone. Terima kasih untuk Bu Mega dan teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tawakal. Saya kebetulan menjadi narasumber untuk acara foto produk menggunakan handphone. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa tips dan jenis untuk foto produk menggunakan handphone. Yang pertama, saya akan menjelaskan foto produk yang saya geluti mulai dari sekitar 2 tahun yang lalu. Memang background saya juga ada di foto model, foto produk juga, lebih ke F&B, food and beverage. Kemungkinan saya akan langsung masuk ke beberapa poin. Ya, ada foto produk. Foto produk. Di sini saya hanya menampilkan beberapa acuan yang mungkin untuk menjadikan indikator bagi para audiens untuk gampang mencerna atau mudah untuk memahami istilah-istilah foto yang ada di yang saya akan sampaikan. Nah, di sini ada foto produk adalah salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penjualan produk atau promosi. Nah, di sini kita akan membahas tentang foto produk. Yang kita kaji adalah produknya. Lalu, mengapa kok menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya? Karena foto produk ini, kita langsung ke slide kedua, bisa melihat secara langsung ketika kita berjualan menggunakan toko online, di mana pembeli tidak bisa melihat produk secara langsung, dan tidak ada komunikasi kontak mata, ataupun kita langsung bertemu dengan orang-orang, khususnya untuk yang menjual produknya tersebut. Nah, untuk untuk menjadikan kita menjadi tahu produk yang akan kita jual, otomatis kita akan melalui media foto seperti itu. Lalu selain itu, kita juga akan meningkatkan kepercayaan para pembeli atau calon pembeli yang ingin dia beli produknya. Misalkan kita ingin membeli produk sesuatu di toko online, atau misalkan saja kita bisa sebut kayak Shopee. Kita misalkan kan kita scroll ingin lihat cari apa, misalkan cari benda-benda yang mungkin kita butuhkan. Lalu kan kita harus, selain kita melihat keterangan dan deskripsi, kita juga melihat foto. Memang yang pertama kita lihat ketika kita mencari produk di online, foto. Ketika fotonya sudah menjanjikan, ketika fotonya sudah bagus menurut kita, otomatis calon pembeli akan sangat yakin untuk membeli produk kita. Itu salah satu yang selalu kita lakukan ke setiap harinya. Jadi tanpa kita sadari, kita terbawa ke mindset ketika fotonya bagus, produknya juga terlihat wow dari mata kita akan tergiur untuk membelinya. Itu adalah salah satu foto produk yang membuat calon pembeli akan lebih percaya. Itu. Nah, untuk
step selanjutnya, pada dasarnya kita tidak harus memiliki barang atau teknologi yang sangat yang sangat mahal atau profesional, atau kita harus menyewa fotografer profesional, itu tidak. Nah, kita juga harus bisa untuk menghasilkan foto yang bagus, yang cantik, yang khususnya untuk menjual produk kita ketika kita pasarkan di media online. Jadi kita tidak perlu minder, kita mindsetnya harus dirubah mulai sekarang. Kita tidak boleh, wah ketika kita mau foto produk nih, kita kan nggak boleh, aku harus nyewa ini, harus butuh peralatan ini, harus ini. Nggak perlu seribet itu. Sebenarnya kita bisa kok menyiasati untuk menghasilkan foto-foto yang bagus, yang sekiranya menjual, dan yang sekiranya layak untuk dipublish. Oke, apa yang perlu kita ketahui di sini ada 3 step ya. Yang pertama ada jenis foto produk, yang kedua ada tips foto produk, lalu yang ketiga ada komposisi foto produk. Jadi kita harus mengingat bahwa foto produk ini terbagi jadi 3 step yang memang harus minimal kita harus memahami. Ini dasar-dasar yang mungkin audiens ini harus pahami dulu. Jadi yang pertama kita akan langsung masuk ke jenis foto produk. Nah, di jenis foto produk ini ada 3. Yang mungkin saya sampaikan di kali ini, pertama kali ini hanya ada 3. Yang pertama ada ghost mannequin, yang kedua ada photo fashion, yang ketiga ada lifestyle atau food and beverage. Nah, yang pertama ini, ghost mannequin ini saya akan mengambil contoh ketika ghost mannequin ini ketika kita melihat salah satu produk baju atau celana atau kaos kaki dan lain sebagainya, itu ada ketika produk tersebut tidak harus selalu ada modelnya. Jadi kita set produk tersebut, misalnya kayak baju, kita hanya taruh di background yang kosong, lalu seperti seolah-olah itu baju itu ada yang memakainya. Jadi memang sesuai istilahnya ghost mannequin, jadi tidak harus ada modelnya, jadi memang hanya produknya saja. Itu yang ghost mannequin. Saya pelankan lagi, kalau ghost mannequin ini produknya kita ambil contoh yang paling gampang itu seperti baju, celana, lalu jaket ataupun sepatu seperti yang biasanya kita lihat di media sosial. Jadinya tidak harus ada modelnya, cuma hanya produk aja seolah-olah baju ini nih ada yang pakai. Jadi bagaimana kita penataan dan set produk tersebut. Itu yang dinamakan ghost mannequin. Sebutannya, istilahnya seperti itu. Lalu untuk yang foto fashion, jelas kalau foto fashion ini memang sedikit berbeda dengan yang ghost mannequin. Kalau foto fashion ini memang diharuskan harus ada modelnya. Misalkan nih jualan tas atau jualan yang lain-lainnya yang memang produknya itu kalau dipakaikan model ini lebih bagus. Misal saja produk-produk yang sudah terkenal kayak tas merek apa, brand apa. Jadi kita menyewa model, jadi seolah-olah itu kayak kita diperagakan, jadi kita mengatur modelnya juga, itu juga bisa di studio atau mungkin bisa di luar studio, tergantung yang dipasarkan nanti seperti apa. Jadi untuk foto fashionnya itu kebalikan dari ghost mannequin, lebih ada modelnya, jadi produk ini seolah-olah dia itu hidup, kesannya itu seperti hidup, melalui model itu. Jadi mungkin untuk jenis ghost mannequin dan foto fashion perbedaannya dari situ. Untuk yang lainnya memang sama. Untuk yang lifestyle ini lebih ke kayak misalkan kayak food and beverage. Jadi kenapa kok saya memberikan contoh food and beverage? Karena mungkin ini lebih mudah dan dipahami oleh audiens sekalian. Memang kalau misalkan food and beverage ini banyak sekali yang ingin mencoba untuk memfoto makanannya. Biasanya nih ibu-ibu kalau misalkan jualan apa, produknya kepingin dipasarkan secara online atau dikirimkan ke teman-temannya biar kelihatan enak itu, atau lebih kelihatan ngiler buat orang-orang yang melihat. Jadi itu lebih ke lifestyle aja. Untuk eksekusinya kita lebih kayak ke men-set di dalam studio atau dipakai background, lalu kita set semaunya kita. Jadi memang ada perbedaan dari ghost mannequin, foto fashion, dan lifestyle. Kurang lebih untuk jenis foto produk seperti itu. Nah, tips foto produk ini
ada beberapa yang mungkin hanya saya sampaikan. Ini secara dasar memang harus dipahami betul. Kenapa? Karena ini memang tips yang sangat-sangat ampuh. Jadi kita misalkan ketika kita ketemu orang, kita mau jualan apa, wis tak foto under foto, ya memang bisa. Cuman apakah foto itu akan menjual ataukah orang yang akan melihat itu tertarik dengan foto yang kita foto, belum tentu juga. Jadi ini adalah tips yang dasar untuk foto produk. Jadi yang pertama itu adalah lighting, cahaya. Itu adalah segala-galanya. Misalkan saya mau foto produk kopi, coffee cup, saya fotonya di dalam kamar, di situ cahayanya kurang gelap. Apakah itu bisa menjadikan foto itu lebih bagus? Tentu tidak. Jadi kita harus menyiapkan cahaya atau kita pakai cahaya alami itu juga bisa. Jadi adalah lighting yang pertama adalah segala-galanya. Cahaya. Cahaya memang kita sangat membutuhkan untuk produk yang kita ingin foto. Lalu yang kedua, gunakan skala acuan untuk dimensi foto produk Anda. Skala acuan ini kita bisa istilahnya itu seperti patokan ya. Jadi ada misalkan jam tangan. Jam tangan memang banyak yang sedikit orang itu kalau melihat itu, ini jam tangannya kalau difoto terlihat kecil atau terlihat besar. Tapi memang pada dasarnya kita kan tidak tahu karena kita melihatnya dari foto, bukan dari ketika kita melihat langsung memegang jam tangannya. Nah ini adalah salah satu yang perlu kita garis bawahi. Skala acuan ini memang penting karena bisa saja kita jam tangan laki-laki sama jam tangan perempuan itu sudah kelihatan beda. Apalagi kalau misalkan kita foto, kita kan juga kebingungan. Nah, alangkah baiknya kita memerlukan patokan atau skala acuan yang harus kita sadari untuk memfoto produk kita. Yang kedua, lalu yang ketiga ada foto produk dari berbagai sudut. Nah, kita ada beberapa pengambilan gambar ya yang nanti saya akan praktekkan. Produk ini kita tidak harus memotretnya itu dari depan atau dari segala beberapa sudut. Tapi kita harus juga memutar otak kita bagaimana biar produk ini terlihat bagus dari angle yang berbeda. Jadi ketika orang melihatnya itu tidak bosan atau tidak yang kok monoton sih gambarnya gini-gini aja, kok dari atas atau dari depan aja. Nah, alangkah baiknya kita juga harus mencoba beberapa angle atau sudut. Misalkan kita dari sebelah atau dari samping atau dari flat lay ya, yang dari atas itu jadi kelihatan produknya apa yang dijual. Itu kan berbagai macam angle atau sudut. Itu bisa kita coba satu persatu. Jadi kita ketika memotret makanan tuh kita tidak harus selalu dalam satu angle. Berbagai angle pun juga tidak masalah. Itu sah-sah saja. Justru lebih baik ketika kita banyak mencoba dan berani untuk mengambil beberapa dari sudut angle itu. Lalu yang keempat, perhatikan bayangan dan detail produk seperti kita memotret roti atau memotret mie atau memotret makanan-makanan yang mungkin kita harus memfokuskan atau mendetailkan beberapa makanan-makanan yang mungkin terlihat orang itu kalau melihat tergiur gitu loh. Jadi kayak mie yang sudah di kayak iklannya brand-brand KFC kayak burger itu kan juga orang dilihatkan tekstur rotinya, tekstur dagingnya, lalu beberapa angle yang memang harus diperlihatkan sehingga calon pembeli itu akan lebih yakin, akan lebih terpesona untuk wah ini kelihatannya enak, wah ini kelihatannya bagus, wah tas ini ternyata kulitnya seperti ini ya, wah warnanya juga detailnya bagus, nggak yang seperti apa. Jadi untuk foto produk itu juga harus memperlihatkan detail-detailnya. Lalu pastikan semuanya bersih. Jadi kalau misalkan kita mengset seperti background juga harus bersih, tidak harus yang berantakan dan lain sebagainya. Terkesan nanti kumuh atau jorok. Jadi kita harus benar-benar fokuskan ke produk yang ingin kita foto. Misalkan bersih dan simple. Dan yang terakhir kita harus jujur dan jangan takut. Misalkan memang kita produknya yang kita jual itu ada beberapa yang mungkin dari orang lain itu nggak menarik, tapi dari produk kita itu ada, nggak apa-apa tunjukkan aja. Itu salah satu produk yang kita punya, jadi kita harus jujur tanpa perlu kita edit dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tips untuk foto produk yang paling dasar. Lalu yang dari handphone, tips foto produk dengan handphone
Ini yang memang topik pembahasan hari ini. Lalu yang ingin saya sampaikan itu pertama, kenali handphone kalian dulu semaksimal mungkin. Misalkan kalian pakai handphone yang memang sekarang kan semua audiens punya handphone dengan kapasitas kamera yang lebih bagus daripada yang dulu-dulu. Smartphone sekarang kan memang kameranya di atas 5 megapiksel, lalu juga kameranya juga mendukung untuk foto produk. Kenali HP kalian dengan men-set aturan-aturan yang ada di kamera handphone tersebut. Lalu yang kedua, hindari melakukan zoom. Jadi ketika kita foto produk, kalau bisa kita jangan sampai meng-zoom dari kamera handphone kita. Kenapa? Nanti kualitasnya akan menurun. Selain itu kita juga kan, misalkan kita foto produk nih, kita kan nggak mungkin terbawa, misalkan kayak foto orang, kita nggak bisa maju yang kayak gimana. Kalau foto produk kan udah mati, jadi diusahakan kita yang pindah-pindah posisi, seperti kita kalau kurang dekat ya kita yang akan mendekat di produk tersebut. Jadi tidak perlu kayak di zoom atau yang lain-lainnya, karena itu akan mempengaruhi hasil foto yang akan kita hasilkan, seperti itu. Lalu kenali waktu jeda antara memencet shutter dan saat kamera mulai memfoto agar tidak blur. Itu juga salah satu yang terpenting. Kadang ini kan ada nih bapak-bapak sama ibu-ibu itu yang nggak sabaran, sudah di set misalkan pakai kamera kita, bapaknya ini atau ibunya nggak sabar tiba-tiba motret, di situ langsung selesai, langsung HP-nya itu diangkat. Itu kadang HP kan butuh proses kan ya, jadi kalau kita motret itu nggak harus langsung diambil, jadi harus ditunggu dulu sampai memang fotonya itu sudah selesai baru kita alihkan. Jadi harus sabar biar hasilnya juga tidak blur. Ketajaman juga termasuk dalam hal tersebut. Lalu yang keempat ini, percantik fotomu dengan fitur edit. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, kalau mengedit foto produk ini kita tidak boleh yang berlebihan. Cuman mungkin kalau misalkan ada beberapa yang cacat atau ada yang bocor ketika kita sudah motret, kan kita kan kadang juga nggak yang selalu sempurna hasilnya. Wah, ini ada yang bocor nih, ada yang tiba-tiba ada produk lain yang masuk ikut ke potret dalam satu frame. Nah, itu kita juga bisa mengeditnya. Jadi kalau misalkan mau mengedit foto produk itu, saran saya itu tidak yang terlalu berlebihan. Jadi kita bisa memotretnya dengan mengeditnya itu dengan yang sederhana saja. Lalu yang terakhir ini, agar foto produkmu tidak dipakai oleh orang lain tanpa izin, jangan lupa untuk menambahkan watermark pada fotomu. Ini salah satu yang paling penting, pelajaran juga buat orang-orang yang lainnya atau audiens. Ini kalau bisa ketika kita sudah menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan sebuah foto yang menurut kita lebih baik kita harus berhati-hati untuk mengasih watermark, karena itu bisa menjadi hak cipta kita. Jadi untuk watermark ini sangat penting, meskipun menurut orang lain itu terlihat kurang layak atau apa, tapi karena itu hasil karya kita, ya kita sepatutnya kasih watermark untuk foto kita yang kita hasilkan, seperti itu. Lalu untuk komposisi, kita akan memulai dari next selanjutnya, yaitu adalah komposisi foto produk. Komposisi roll of lead, di situ ada komposisi segitiga, lalu ada komposisi diagonal, dan komposisi dead center. Nah, ini adalah salah satu contoh. Dan lalu saya juga akan memperlihatkan salah satu karya saya yang dengan serendipity ini, seperti portofolio minuman. Ini adalah salah satu karya saya. Ini adalah salah satu portofolio serendipity yang kebetulan saya motret dengan tim. Jadi ini ada saya coklat seperti ini. Iya,
Lalu ada tempat teduh juga pernah saya handle. Ini memang juga salah satu permintaan klien. Ada yang memang foto produk bersih, polosan seperti yang ada susu coklat ini, ada kopi susu coklat, ada yang Thai tea yang memang dua varian ini digabungkan. Ya, itu juga tidak lepas dari komposisi dan lighting. Semuanya ini kita set sedemikian rupa sesuai dengan teori yang saya berikan kepada audiens ini. Jadinya ini berdasarkan ilmu yang saya dapat. Kita belajar bersama di sini. Beberapa produk yang memang dimintakan juga. Ini tidak jalan. Belum. Contoh hasil yang pakai HP mana Mas? Itu pakai DSLR ya namanya? Ya jadinya pakai HP. Ini pakai HP apa deh? Yang ada nggak contoh HP deh? Contoh hasil yang pakai HP mana Mas? Itu pakai DSLR ya? Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu foto produk yang pernah saya handle. Kebetulan untuk saat ini yang memang saya handle tidak menggunakan handphone tapi pakai DSLR. Saya menunjukkan portofolio saya ini untuk lebih ke mencontohkan penataan, lighting dan komposisi. Untuk pakai handphone ini setelah ini saya akan praktekkan bagaimana caranya menggunakan handphone agar hasilnya juga seperti DSLR seperti ini. Misalkan ada yang ingin tanya, apakah bisa kalau misalkan DSLR menggunakan handphone ini bisa pakai sebagus kayak pakai DSLR? Tentu bisa. Itu tidak lepas dari bagaimana kita men-setting, lalu mengatur komposisi, lalu untuk sekarang mungkin saya akan praktik. Sekarang mungkin saya akan praktek menggunakan handphone. Saya akan pindah posisi. Saya akan kembali kepada MC. Langsung saja buat dia yang sudah bertanya. Kalau edit pakai HP, pakai aplikasi apa ya? Mungkin bisa langsung. Saya akan membacakan pertanyaan dari beberapa audiens. Kalau edit pakai handphone, pakai aplikasi apa ya? Jujur kalau misalkan saya pakai editing untuk foto produk atau foto yang lainnya itu biasanya saya pakai Lightroom. Itu saya kalau misalkan pakai aplikasi Lightroom ini, kenapa? Karena itu di situ juga sangat compact, lalu sangat lengkap fitur-fiturnya juga. Tapi itu bukan menjadi patokan ya audiens, karena itu hanya membantu saya misalkan kayak cropping, lalu habis itu kayak yang tadi saya jelaskan ada produk atau sesuatu yang masuk ke dalam frame tanpa kita sadari, hanya sebatas itu. Untuk gelap terangnya kita atur melalui handphone atau pakai kamera kalau misalkan memang pakai DSLR. Jadi sekali lagi aplikasi editing ini bukan salah satu
salah satu hal utama untuk menunjang foto lebih bagus, melainkan dari hasil karya kita sendiri. Misalkan memang terlalu gelap, mungkin kita bisa menaikkan brightness-nya, tapi tidak terlalu yang berlebihan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Iqbal. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya lagi. Karena habis ini kita ada praktek untuk melakukan foto produknya, mungkin bisa untuk para Bapak Ibu mempersiapkan produknya juga agar bisa langsung praktek di saat Mas Iqbal menjelaskan bagaimana cara memfoto produknya dengan handphone. Itu juga cuma ya, dia ngomong pakai Oke, di sini saya sudah men-share beberapa produk yang ingin saya foto. Sudah ada produk seperti makanan dan minuman, serta packaging juga ada. Lalu tugas kita adalah set. Pertama kita siapkan dengan background. Background yang kita butuhkan semisal dengan tadi skala acuan tadi ya, yang saya pernah jelaskan. Skala acuan yang memang kita foto, misalkan ini seperti ini. Kurang lebih besar kecilnya seperti ini. Lalu habis itu produk makanan satunya seperti ini. Jadinya kita tidak sebesar yang kita bayangkan, cuman kita nge-share seperti ini, saya rasa sudah cukup, sangat cukup karena ini space-nya juga besar. Kecuali nanti misalkan kita mau nge-share produk yang lain, kita tambahkan untuk kopi, misalkan ini kan produknya coffee cup, bisa kita tambahkan kayak kopi-kopi atau mungkin ditambahkan seperti pendukung lainnya, itu mungkin sudah sangat cukup dengan background sebesar itu. Kita sesuaikan dengan skala acuan produk yang ingin kita foto. Lalu misalkan kita pertama ada produk minuman dulu, misalkan kita minuman pertama selain background, kita juga harus menyiapkan lighting. Kebetulan memang lighting ini saya siapkan. Ini ada lightingnya saya pakai, jadi kita sudah saya set. Ini adalah bantuan alatnya. Jadi kurang lebih kita memakai bantuan alat seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan ini kita memotret coffee cup di dalam ruangan yang minim cahaya. Bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan foto produk yang bagus? Kita membutuhkan alat seperti cahaya tambahan seperti continuous light. Jadi saya akan set. Cahaya yang dibutuhkan untuk foto produk ini kita bisa sesuaikan ya. Misalkan cahaya ini sudah cukup, ya sudah jangan kita terlalu nambahkan cahaya. Cahaya tambahan ini bisa kita setting sedemikian rupa. Bisa kita geser ke kanan atau bisa kita geser ke kiri sesuai dengan kebutuhan dan komposisi angle yang ingin kita ambil. Misalkan saya menaruh lightingnya di samping sini. Bisa saja kita taruh di depan sini atau di lain-lainnya. Jadi ini tidak ada patokan ya, seperti yang ingin kita potret, kita asalkan cahaya ini sudah cukup dan bagus dan produk terlihat jelas, itu sudah cukup kita. Jadi kita komposisikan cahaya dengan kita biar kita bisa melihat produknya. Misalkan saja kita produknya
lampunya, maaf, lampunya saya taruh di sebelah samping, saya rombong dengan produknya. Otomatis yang penting produknya sudah terlihat jelas, tidak minim cahaya, lalu kita bisa eksekusi untuk foto. Ketika lighting sudah selesai di set, lalu ketika background dan lainnya juga sudah ada, baru kita untuk menyiapkan handphonenya. Kebetulan memang handphone saya sudah saya siapkan untuk produk. Kita bisa saja praktek langsung masuk ke kameranya. Kamera ini mungkin untuk smartphone yang sudah paling baru atau mungkin yang sudah baik, itu ada pengaturan yang namanya Pro. Jadi untuk yang Pro kita setting sendiri untuk ISO, untuk shutter speed dan yang lainnya itu bisa ada di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai yang foto, otomatis ini sudah bawaan dari kameranya tersebut, dari handphonenya tersebut. Jadi kita tidak bisa mengatur. Jadi kita langsung beralih ke Pro. Nah, ke Pro ini kita bisa mengatur shutter speed, lalu ISO-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Sebentar. Di sini kita langsung bisa, boleh dicoba, bisa dibuka dulu. Untuk yang Pro ini kita ada beberapa settingan, kita bisa langsung masuk ke menu yang pertama ini. Untuk S, yang berbentuk S ini adalah shutter speed-nya. Kita bisa menyesuaikan dengan kita langsung menyodorkan ke produknya. Ini bisa kita geser, gelap terangnya bisa terlihat. Bisa kita lihat seberapa cukupnya gelap terang yang kita butuhkan untuk produk kita. Memang kita lebih baik langsung praktek ke produknya langsung, kita sodorkan produknya. Selain tambahan cahaya dari alat tadi, kita juga bisa men-set melalui handphone kita sesuai dengan tema memotret produk dengan info. Lalu untuk ISO kita disesuaikan dengan kondisi seperti ini, kemungkinan bisa dengan 250 atau 320 sudah cukup. Lalu kita main ke shutter speed. Shutter speed-nya itu yang tadi ya, Bapak Ibu. Oke, kalau kita bisa melihat seberapa butuhnya cahaya gelap terangnya melalui shutter speed tadi. Nah, kita bisa selain itu, setelah sudah meset seperti ini, kita juga bisa meset produknya. Kira-kira mau ditata seperti apa? Misalkan ada 3 varian, kita mau menunjukkan yang apa dulu nih? Misalkan ada rasa pandan atau rasa vanila yang punya coklat. Misalkan untuk ingin menunjukkan coklat, kita bisa menaruh produknya dulu di tengah yang coklat, yang lainnya menjadi yang di belakang. Nah, ini termasuk dalam komposisi segitiga yang tadi saya jelaskan melalui PowerPoint. Kenapa kok segitiga? Karena ini ada sudut seperti garis yang membentuk segitiga. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, segitiga yang ingin kita tonjolkan yang tadi misalkan rasa coklat, kita taruh rasa coklat yang ada di depan, paling depan. Jadi seperti ini. Secara nggak langsung kita mau membentuk sudut segitiga. Lalu pengambilan gambarnya seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa mengambil dari depan dulu, paling dasar. Saya foto. Kalau memang dirasa sudah pas dan dirasa sudah angle-nya sudah bagus, kita langsung aja untuk memotretnya. Jadi kurang lebih produknya seperti ini. Jadi untuk produk yang ingin kita tonjolkan, diusahakan harus detail, yang seperti saya jelaskan tadi, lalu informatif. Juga orang ketika melihat ini langsung notice, oh ini rasa coklat, oh ini rasa pandan, oh ini rasa vanila. Jadinya kita harus benar-benar memfokuskan pada salah satu produk yang ingin kita tonjolkan. Kita ulang lagi, kalau misalkan dari depan seperti ini ya. Kita lihat, oh ternyata terlalu gelap, kita bisa langsung ngeset untuk menaikkan terangnya melalui apa? Shutter speed tadi. Atau misalkan kalau kurang cahayanya kurang dari samping lebih bagus nih, kita bisa langsung ngeset cahayanya untuk lebih ke samping lagi. Jadi kita menyesuaikan, memang agak sedikit rumit, tapi kalau misalkan kita sudah menemukan angle yang bagus, kita sudah bisa mengaplikasikannya. Jadi misalkan saya mengambilnya dari depan. Nah, ketika sudah,
kok saya kepingin dari angle yang berbeda ya, kita boleh bisa mengambil dari angle yang berbeda, misalkan dari samping sini. Tapi kembali lagi, yang mau difokuskan itu produknya yang apa. Misalkan tadi sudah coklat, saya mau rasa yang lain, misalkan pandan, kita geser atau kita ubah lagi. Misalkan komposisinya tetap segitiga, tapi pengambilannya dari samping, itu juga bisa. Jadi kita perbanyak sudut pengambilan gambar, lalu angle-nya itu untuk memperkaya hasil karya kita. Jadi tidak hanya satu produk saja, satu foto produk saja. Jadi bisa kita pengaplikasiannya. Kalau misalkan saya cuma kepingin satu produk aja ditampilkan rasa stroberi, karena stroberi ini yang paling baru, kita bisa hanya satu aja produk stroberi misalkan. Satu seperti ini, kita pengambilan gambar ini dinamakan dead center. Karena kenapa? Karena ini yang paling menonjol pada yang ingin kita promosikan atau ingin kita potret. Hanya ini saja. Bisa pengambilan juga bisa landscape ataupun potret. Kalau potret ini lebih yang berdiri gini, sedangkan yang landscape seperti ini. Seperti ini. Jadi pemotretan misalkan dari depan sudah, misalkan mau dari atas juga bisa. Bisa kita, misalkan kalau ini yang belum dicoblos, misalkan kita foto dari atas juga bisa. Namanya teknik pengambilan gambar secara flat pay. Jadi produknya kita taruh, kita timbulkan seperti ini, lalu kita pengambilannya bisa dari atas. Biasanya ketika foto-foto menonton katalog itu lebih ke flat pay. Yang makanan minuman, kenapa? Karena tekstur kembali tadi yang teori yang saya sampaikan, tekstur makanan, lalu warna makanan itu juga mempengaruhi orang-orang yang beli. Jadinya kita pengambilan gambarnya juga bermacam-macam. Selain flat lay juga ada macam-macam lain seperti komposisi yang berbeda dari yang tadi saya sebutkan. Pengambilan gambar dari angle yang berbeda. Misalkan kita mau ngambil dari samping sudah, dari tengah sudah, kita ngambilnya dari angle yang berbeda dengan produknya yang tadi. Misalkan vanilla sudah, strawberry sudah, mungkin ada produk lagi yang kita ambil penambahan seperti makanan tadi. Jadi kita ada dua produk, satu. Misalkan produknya ada ayam geprek sama es kopi. Biasanya seperti ini kan dijadikan katalog-katalog untuk promosi di media online. Jadi untuk yang seperti ini, pengambilan gambar dari depan ini saya rasa kurang menarik. Kenapa? Karena di sini kita tertutup oleh ini packagingnya. Nah, bagaimana caranya untuk memotret dengan baik? Itu tadi ada salah satu angle dari atas, motretnya itu secara vertikal. Secara flatnya di sini kita bisa langsung melihat hasilnya. Dari nampak atas ini kita melihat tekstur ayamnya juga dapat. Lalu kalau misalkan kurang misalkan kita bisa mengatur shutter speednya. Lalu ISO-nya juga sudah cukup. Cahayanya kalau misalkan kurang baik, kita bisa menggeser sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi alat penunjang ini bukan dijadikan harus pada satu tempat, enggak. Kita harus menyesuaikan. Karena kita yang men-set, jadi kita harus sesuai kebutuhan kita. Seperti ini. Misalkan ini saya butuh makanan aja. Nah, misalkan yang saya tadi bilang, kalau misalkan foto dengan cahaya sudah set, kita tidak boleh mencet foto langsung kita kembalikan. Karena kenapa? Karena mungkin hasilnya akan blur. Jadi kita harus benar-benar sabar, kita pencet pelan-pelan. Ketika sudah kita pencet, kita jangan langsung menggoyangkan bentuknya, karena kenapa? Bisa saja kita blur. Bisa saja kita kurang baik atau cahayanya bisa saja shake. Nah, akhirnya hasil foto produknya tidak baik.
misalkan dari tadi kita yang berganti posisi, kita juga bisa mengganti posisi dari produknya tadi. Misalkan ada yang seperti itu juga bisa. Semacam, nah, misalkan saya mau foto dari depan, tapi bagaimana cara men-setnya? Ini bisa, kita juga bisa men-set, misalkan kita menambah dari depan, kita bisa mengganjal dengan sesuatu yang mungkin kita butuh seperti hal seperti itu. Jadi bisa seperti ini. Jadi produknya langsung terpapar di depan, langsung saya foto seperti ini juga bisa. Mungkin sebentar, Mas Iqbal, saya di sini di kolom chat ada pertanyaan. Oke. Mungkin sebelum jauh ini saya akan membuka sesi tanya jawab untuk yang sudah saya sampaikan sampai saat ini. Ya, ini kan Mas, sebelum kita berganti produk kan masih di produk minuman tadi ya. Ini ada pertanyaan, kalau dikasih biji kopi untuk properti apa tidak ngaruh sama backgroundnya, kan sama-sama hitam. Mungkin ada tips ganti background atau diganti dengan properti lainnya? Jawab, Mas Iqbal. Kan tadi ada produk minuman kopi susu, misal propertinya pakai biji kopi, itu apakah tidak ngaruh sama background-nya kalau misalnya background-nya hitam? Jadi apakah ada trik lain atau harus ganti propertinya? Bagaimana Mas Iqbal? Oke, saya akan menjawab dengan tambahan properti, misalkan tadi yang pernah saya jelaskan barusan, sampai kita percaya kopi. Kalau misalkan kita menambahkan biji-biji kopi, nah, biji-biji kopi di sini kan tidak, biji kopi kan memang dominan warnanya hitam. Karena memang warnanya hitam dan bertabrakan dengan ini, kita bisa menambahkan, bisa mengganti untuk backgroundnya warna putih. Nah, kita sesuaikan dengan produk yang ingin kita foto, misalkan foto yang lainnya. Jadi ganti background ini juga perlu, jadi tidak selalu monoton warna hitam. Pakai warna-warna basic seperti hitam atau putih itu bisa. Tapi yang memang mendominasi itu untuk foto produk biar kelihatan jelas itu salah satunya pakai background warna putih. Nah, polosnya warna ini juga menentukan bagaimana produk ini bisa menonjol untuk terlihat lebih center. Misalkan ininya kita ganti putih, lalu kita tambahkan kopi, itu bisa saja terlihat. Jadi misalkan kalau warna hitam, andaikan memang kita membutuhkan kopi rasa pandan, kita bisa menambahkan kayak daun-daun pandan. Memang kan warna hijau sama hitam kan tidak bertabrakan, jadi terlihat menonjol. Itu bisa. Lalu polos itu bisa membuat kita bereksperimen lebih banyak lagi, tidak hanya biji kopi. Warna polos itu kenapa kok kita harus pakai warna polos, kenapa enggak warna yang lainnya? Karena itu tidak merusak dan fokus pada produknya saja. Misalkan warnanya diganti warna biru atau warna yang lain itu sah-sah saja, tapi kita tidak yang berganti-ganti warna, karena warna hitam sama putih ini juga sudah menjadi warna dasar yang untuk kita memasarkan produk. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang ditanyakan lagi? Ini ada lagi Mas Iqbal, terima kasih buat pertanyaan sebelumnya. Nah ini ada pertanyaan lagi, mau tanya, jadi background harus polos nggih Mas? Seandainya kita mengambil foto produk berlatar belakangkan tanaman atau alam biar segar, tidak boleh ya Mas? Terima kasih. Boleh nggak sih pakai background yang ya bisa dibilang kan alam itu sedikit rame ya Mas ya? Boleh nggak sih gitu? Nah, kita kembali lagi. Kita kan tadi sudah saya jelaskan ada dua pengambilan produk, ada yang di dalam studio, ada yang di luar studio. Tergantung kita mau pakai yang mana. Misalkan kalau di dalam studio kita harus menyiapkan background.
backgroundnya seperti ini, contohnya ada warna hitam atau warna putih yang basically untuk menjadikan produk ini terlihat lebih center. Lalu misalkan untuk yang warna-warna lainnya itu juga boleh, tapi kita lebih ke warna hitam sama putih saja, tergantung produk ini maunya dibawa kemana. Misalkan mau ke yang seger-seger nih mas, misalkan rumahnya kita sah-sah saja pakai warna biru muda atau biru seperti yang biru laut, itu kita bisa saja mengset seperti itu. Tapi tergantung lagi produknya itu sesuai nggak sama background yang kita siapkan, sesuai nggak sama yang kita ingin pasarkan. Kan nggak mungkin misalkan kopi backgroundnya itu warnanya yang terlalu warna pink atau pastel. Kalau misalkan kopinya rasa red velvet mungkin sah-sah saja, tapi kalau misalkan untuk yang lainnya mungkin warna putih itu lebih dasar dan lebih basic seperti itu. Boleh outdoor, konsekuensi tidak fokus pada produknya saja, kecuali set kamera handphone canggih di peraturan door and background. Jadi misalkan kita foto produk di luar, kita tidak pakai seperti ini, kita harus backgroundnya macam-macam. Misalkan foto selain kopi, foto tasnya itu temanya itu tema-tema yang warna dark atau apa. Kita bisa cari background yang memang yang sesuai dengan produk yang kita ingin tampilkan. Jadi kita lebih harus berpikir lagi, lebih harus berpikir panjang bagaimana caranya kita untuk mencari background alami itu yang sesuai dengan kebutuhan produk kita. Sebenarnya sah-sah saja, cuman itu tadi kita harus benar-benar center ke produknya. Takutnya nanti background itu malah mengganggu produk yang ingin kita foto. Jadi misalkan foto di luar studio, itu kita harus benar-benar mencari sesuatu yang pertama sesuai dengan tema produk, yang kedua itu sesuai dengan pemasaran kita. Jadinya produk ini tidak terganggu oleh background. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi intinya itu secukupnya dan sepantasnya dari produk itu sendiri ya Mas ya. Mungkin bisa dilanjut lagi untuk sesi prakteknya. Oke, jadi untuk sesi prakteknya kita ada 2 produk ini. Yang pertama tadi produk makanan secara dasar itu ada yang PT, lalu yang minuman juga sudah PT, lalu untuk komposisi-komposisi yang berbentuk segitiga, lalu yang selanjutnya ini saya akan menunjukkan bagaimana produk ini terlihat bagus dan enak di layar handphone. Ketika kita lihat itu ada yang namanya foto yang sesuai dengan frame-nya, misalkan seperti ini. Jadi kurang lebih semua sudah terjangkau, semua juga sudah termasuk dalam frame. Jadi kalau dilihat itu enak dan langsung terlihat jelas bahwa ini kita menunjukkan makanan sama minuman dalam satu frame. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk men-set kamera di handphone ini memang kan tidak semua kamera itu langsung terbentuk ada garis-garis komposisinya. Nah, di sini karena menggunakan handphone, saya akan menunjukkan bagaimana caranya memperlihatkan garis-garis untuk menunjukkan bahwa ini sesuai dengan komposisi yang kita butuhkan. Di sini ketika kita mengambil di Pro tadi, kita bisa mulai di setting, lalu di sini ada namanya garis bantu. Di sini ada tulisan garis bantu. Nah, garis bantu kita pencet di sini ada beberapa titik-titik dan garis-garis. Nah, mungkin di sini kita agak bisa mendekat lagi handphonenya. ya. Nah, jadi di sini misalkan gini tadi kan tidak ada garisnya. Lalu kita bisa pencet ke setting, lalu kita bisa pencet langsung ke garis bantu. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa garis-garis diagonal dan vertikal. Fungsinya di sini untuk kita membantu bagaimana caranya kita melihat produk ini di dalam handphone kita tuh pas angle dari komposisinya. Misalkan di sini ada beberapa garis seperti ini. Kita bisa men-set bagaimana produk ini bisa satu frame itu biar enak dilihat. Misalkan dari depan.
Sini saya baru saja men-set cahayanya karena kenapa tadi cahayanya terlalu keras untuk produknya saya potret. Jadi kembali lagi untuk cahaya kita yang mengaturnya, bukan kita yang diatur oleh alat. Jadi misalkan alatnya sudah menyinari produknya, ketika kita merasa ini cahayanya terlalu keras, saya bisa mengalihkannya sedikit, geser atau dikurangi cahayanya biar tidak terlalu over ke produknya. Lalu kita kembali lagi dengan garis-garis tadi. Nah, garis di sini ini membantu kita untuk audiens belajar bagaimana cara kita mengatur komposisi biar pas. Di sini ada yang komposisi rule of third, di mana kita bisa menyesuaikan dari 4 titik ini. Kita bisa mengaplikasikannya pada produk. Bagaimana produk ini bisa terlihat enak dipandang ataupun dilihat itu sesuai. Tidak terlalu ke kiri atau tidak terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke atas atau tidak terlalu bawah. Dan dasar seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pengambilan gambar secara potret. Ada lagi yang kita pengambilan gambar secara landscape. Landscape itu kamera handphone kita seperti ini, tertidur. Nah, sedangkan potret itu seperti ini. Lalu yang seperti ini adalah landscape. Nah, landscape di sini juga bisa kita mengambil secara potret atau landscape itu juga salah satu pilihan untuk kita bisa pakai di pasaran nanti. Misalnya seperti ini landscape. Nah, gunanya garis-garis tadi itu, kita bisa melihat bagaimana produk ini bisa masuk dalam garis-garis ini. Yang dinamakan pengambilan gambar rule of third. Nah, ini misalkan tadi yang saya mengurangi cahaya, ternyata saya geser ke sini, kok cahayanya kok kurang. Nah, ini bisa kita setting lagi pakai shutter speed. Kembali lagi, jadi tidak ada yang instan, kita belajar dari shutter speed, cahaya misalkan kurang, ya kita majukan aja nggak apa-apa, kita tambahkan cahayanya, jadi kita set sebagaimana kita perlunya. Bukan kita yang pakai handphone secara otomatis. Nah, gambar seperti ini secara landscape, jadinya garis-garis tadi ini sudah membantu kita, lalu kita pencet. Nah, jangan terlalu digeser ya, karena mungkin nanti aksennya akan blur, jadinya kita harus pelan-pelan dan sabar. Seperti itu. Nah, aksennya seperti ini kurang lebih, jadi kita tidak terlalu ke kanan atau ke kiri, memang pas center di depan. Jadi untuk foto produk ini, kita memang harus banyak mencoba ya, audiens, jangan takut dan jangan pikir wah pengambilan seperti ini salah, seperti ini nih kurang baik. Kita tidak ada yang seperti itu karena kita mencoba itu tidak ada salahnya. Dan ini nggak bisa instan, semuanya itu memang harus kita set, harus sabar, telaten. Misalkan saya pindah ke sini, geser sedikit kok cahayanya berubah, ya kita harus men-set lagi. Jadi kita nggak harus yang paten satu di tempat gini. Misalkan saya foto sudah di sini, potret landscape, di situ kita berubah lagi, di situ kita foto di sini, enggak harus di sini, bisa kita geser di sini, atau bisa mungkin dari flatlay lagi tadi, misalkan memang cahayanya menutupi kurang banyak, saya membelakangi cahaya, bisa kita geser di sebelah sini. Itu cahaya terlalu keras, terlalu banyak, kita bisa menurunkan cahayanya ke atas. Jadi di sini alat bukan segalanya dan bukan harus dari handphone yang bagus ataupun dari background yang gimana tidak. Kita memang menghasilkan foto produk yang bagus memang harus sabar dan dari kita sendiri. Bagaimana cara men-setnya tadi, lalu juga tidak tergesa-gesa. Kok dari tadi foto kayak gini kok nggak kurang pas, kok nggak bagus, kok nggak kayak di iklan-iklan ya. Memang kita harus banyak mencoba dan harus banyak belajar. Nggak ada yang instan memang. Jadi misalkan ada yang seperti ini kok kurang menarik ya, apa harus tak taruh di piring atau apa harus tak taruh di mangkok atau yang gimana, itu kita harus mencoba. Jadi nggak ada yang paten makanan ini harus ditaruh di piring, ini harus ditaruh ini, nggak ada. Kita harus mencoba sendiri. Walaupun pakai DSLR pun juga sama. Jadi kita harus banyak belajar, terutama kita harus sering-sering mencoba biar kita tidak lupa bagaimana cara mengambil gambar yang baik, seperti itu. Jadi untuk yang garis-garis ini sudah, ini membantu para audiens untuk
melihat komposisi ini yang bagus seperti apa. Lalu shutter speed tadi itu untuk kurangnya cahaya atau banyaknya cahaya bisa kita atur sendiri. Lalu untuk yang ISO ini kalau misalkan di Sukangan sini cukup 250 atau yang tidak terlalu tinggi. Lalu yang selanjutnya mungkin itu dulu dari saya yang bisa saya sampaikan untuk saya saat ini. Oke, permisi Mas Iqbal, mungkin ini bisa jadi pertanyaan yang mewakili Bapak Ibu sekalian. Kan itu untuk alat bantu pencahayaan yang Mas Iqbal punya kan itu bisa dibilang profesional. Nah, buat Bapak Ibu yang belum punya alat seperti itu, adakah trik alat bantu pencahayaan yang bisa dibilang low budget tapi bisa menghasilkan foto produk yang bagus hanya menggunakan handphone? Itu tidak harus cahaya seperti ini ya yang saya tadi jelaskan. Untuk cahaya itu kita tidak harus dengan alat. Jujur dulu waktu saya belajar sebelum adanya lampu dan set lain sebagainya, itu pengalaman pribadi saya, itu saya sengaja untuk men-set di rumah kan ada jendela ya, jendela itu langsung ketika pagi itu sinar tuh langsung masuk ke jendela. Itu sengaja saya menunggu momen itu ketika ketika matahari sudah terbit, itu langsung saya tuh men-set produk-produk yang ingin saya foto di sebelah jendela. Jadi itu tanpa adanya lampu, tanpa adanya senter dan lain sebagainya, kita bisa pakai cahaya-cahaya yang alami dari alam, misalkan dari matahari. Ketika matahari terbit, kan memang langsung masuk ke jendela. Nah, itu kita bisa manfaatkan momen-momen dan waktu tersebut semaksimal mungkin. Jadi kita langsung pakai cahaya alami itu juga hasil juga bagus, tidak harus pakai alat. Nah, kenapa sih kok misalkan harus pakai alat? Kenapa kok mahal? Karena kalau pakai alat ini, kalau misalkan kita di studio ini juga bisa pakai bisanya pakai alat. Kalau misalkan kita yang low budget, meminimalis untuk membeli yang lain-lainnya yang terkesan cukup mahal, ya kita bisa memanfaatkan cahaya-cahaya yang ada di luar. Jadi seperti itu. Misalkan dalam fotografi itu ada yang namanya golden time. Golden time itu kita bisa memulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Itu untuk yang pagi. Jadi cahaya matahari terbit ketika jam 7 sampai 9 itu bagus-bagusnya untuk kita foto, entah itu foto produk ataupun foto human interest tadi. Tapi kalau kita kan kajiannya ke foto produk, jadi produknya kita tuh bisa kita bawa di sumber cahaya yang tadi, itu untuk yang pagi. Tapi kalau untuk yang sore sampai malam itu kita bisa manfaatkan jam 3 sore sampai jam 5 sore, itu bagus-bagusnya cahaya. Jadinya kita bisa men-set, tidak harus pakai lampu, misalkan nggak ada lampu di rumah, itu bisa langsung kita cari cahaya, sumber cahaya yang cukup untuk memperjelas produk yang ingin kita foto. Jadi itu menurut saya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mau bertanya lagi kepada Mas Iqbal, ada yang kurang atau masih dipertanyakan tentang foto produk ini, bisa langsung saja ditanyakan. Saya ini kan kamu jujur. Iya. Coba pakai laptop. Kamu kan lagi di situ. Oke, Bapak. Jangan aja Bapak, saya mau memberikan hasilnya gitu. Sambil jelasin. Permisi Mas Iqbal, ini ada pertanyaan yang masuk, mungkin bisa saya bacakan. Cara menentukan properti yang sesuai dengan produk kita itu bagaimana? Mungkin bisa langsung saja dijawab oleh Mas Iqbal. Jadi gini, untuk menentukan properti yang sesuai dengan produk kita itu bagaimana? Jadi misalkan, ini langsung saya contohkan saja ya, saya contohkan langsung seperti kita motret kopi tadi. Kopi kan identik dengan bahan bakunya itu seperti biji-bijian.
Nah, biji-bijian itu bisa menunjang kita untuk produk yang kita ingin tampilkan. Wah, kalau misalkan kopi kan macamnya banyak ya, biji-bijinya itu ada yang robusta atau ada yang apa, dan bentuknya mesti berbeda. Atau ada kopi luwak, nah kita butuh biji-biji yang lainnya ataupun kopi yang lainnya. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan produk kita. Misalkan kan kita butuh kopi susu, kan nggak mungkin kita ada tambahan produk-produk yang lainnya itu seperti pandan atau itu kan nggak cocok. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan produk yang ingin kita sampaikan. Contohnya lain lagi, misalkan saya ini ingin memotret minuman yang kayak jamu-jamu, misalkan kayak beras kencur atau apa. Nah, kita selain minuman aja, kita juga menyiapkan kayak bahan-bahannya juga. Jadi orang tuh melihat, wah ini terbuat dari bahan yang alami, wah ini juga kayaknya segar. Jadi orang-orang itu melihat properti-properti pendukung yang lain itu langsung mengingatkan kalau ini nih terbuat dari bahan ini. Itu untuk yang makanan juga. Itu untuk yang minuman. Lalu yang makanan, misalkan kita beberapa foto misalkan kayak pizza atau hamburger atau yang lain-lainnya, itu juga kita perlihatkan aja. Misalkan hamburger itu kan terbuat dari kayak potongan daging sapi, selada, tomat, ya kita misalkan foto hamburger kita sediakan aja kayak tomat, selada, habis itu yang lain-lainnya juga seperti saus dan mayones, itu kita set bagaimana produk ini terbuat dari bahan-bahan yang memang dari itu, dari dasarnya itu tadi, ada selada, ada tomat, lalu ada mayones, ada saus. Jadi kita memperlihatkan bahwa produk ini fresh dan dari bahan-bahan yang halal tadi. Itu salah satu contoh. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, hasil dari Mas Iqbal ya, yang tadi ya Mas ya. Ya. Oke. Di sini saya akan jelaskan. Di sini saya sudah mengirim ada 2 foto. Bagaimana yang satu ini, lalu yang sebelumnya tadi. Nah, ini ada 2. Kenapa kok saya ada patokan 2? Jadi di sini saya akan memperlihatkan ya kepada audiens bagaimana kita set lampu atau lighting. Karena tadi kan saya menekankan lighting adalah segala-galanya pada PowerPoint. Kembali yang foto satunya tadi, yang berbentuk potret. Nah, di mana kita melihat bagaimana cahayanya terlalu keras, cahayanya terlalu besar, sehingga di mana kita seperti ada bayangnya itu tadi. Jadi produknya tidak terlalu kelihatan, malah justru menutupi, malah tertutup bayangan. Nah, ini kalau menurut saya ataupun menurut yang lainnya, kita sepakat bahwa ini kurang bagus. Kenapa? Karena cahayanya terlalu keras dan terlalu terang. Nah, ketika saya sudah mengubah cahayanya, lalu kita tadi belajar shutter speed dan ISO, nah kita melihat bahwa ini tidak terlalu sekeras tadi dan cukup kuat untuk produknya kita perlihatkan. Secara pengambilan gambarnya mungkin kita berbeda karena landscape dan potret, tapi untuk komposisinya sama dari depan, rule of thread, jadinya tidak terlalu berbeda angle. Tapi saya menekankan untuk cahayanya, karena cahayanya ini tadi tidak sekeras yang tadi, otomatis untuk kita cukup yang cahaya yang foto landscape ini. Jadi bagaimana kita memperlihatkan bahwa foto ini sudah cukup baik dalam segi pencahayaannya, komposisinya juga sudah pas di tengah, karena kita tadi dibantu oleh garis yang tadi, garis bentuk yang berbentuk ada segi 4 itu membantu untuk para audiens pengambilan gambar. Kenapa kok membutuhkan seperti itu? Kenapa enggak yang seperti biasa kita pakai handphone lalu langsung asal jepret? Karena kalau misalkan kita asal jepret tanpa ada bantuan komposisi tadi yang berbentuk garis-garis itu, kita nanti seperti hasilnya tidak pas. Ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri, ada yang pengambilan gambarnya nggak pas, jadinya agak yang menceng, ada yang bentuknya nggak sesuai sama itu tadi, jadinya akhirnya tidak pas karena adanya garis itu untuk membantu para audiens pengambilan gambar. Jadi kurang lebih seperti itu, karena acuan produk itu tadi kita terbantu oleh garis bentuk itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu perbedaan ketika cahayanya bagus sama kurang pencahayaan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu.
yang bisa ditanyakan kepada Mas Iqbal? Atau barangkali ada tips dan trik dari Mas Iqbal buat Bapak Ibu sekalian? Jadi untuk tips dan trik ya untuk foto produk khususnya, yang pertama kita harus penekanan sabar. Karena kenapa? Karena kita ketika melihat produk entah itu melalui media iklan, entah itu melalui media sosial yang lain, wah kok bagus ya. Terkesan memang kayak mudah kita menaruh produk-produk, kita sudah set. Ketika kita foto, lah kok hasilnya kok berbeda ya kayak yang di iklan. Lah kok ini kok malah kelihatan gelap ya. Lah kok ini kok malah kurang cahaya ya. Nah ini kok ngeblur ya, kok sip ya. Kok dari pengambilan dari sudut sini kok jelek ya, kok nggak sebagus kayak di iklan ya. Nah kita tuh harus banyak berlatih. Selain kita sudah paham teori kita sudah pahami, kita sudah hafalkan, tapi percuma kalau kita tidak praktekkan. Jadi yang pertama sabar, yang kedua harus banyak-banyak belajar dan praktek. Karena kenapa? Kalau teori saja mungkin kita mudah ya, kita membaca lalu menghafal, tapi kalau prakteknya nggak ada juga sia-sia, karena kita juga belajar, selain teori juga belajar dari praktek, karena praktek juga mendukung kita. Oh ya, saya ingat kemarin saya itu waktu jam 8 itu saya bawa, misalkan mau fotokopi di cangkir, saya tuh bawa kopi saya di sini, pengambilan di sini tuh ternyata bagus. Akhirnya besoknya dicoba lagi, oh ya kemarin aku ngambil dari sini bagus, tak nyoba sih dari yang lainnya. Jadi kita akhirnya bukan menghafal, jadinya kita kita langsung merasakan bahwa oh ternyata dari sini itu baik, oh ternyata pengambilan dari sudut sini itu juga bagus juga ya. Jadi kita banyak belajar dan kita tidak boleh takut salah, karena dalam dunia fotografi ini kita justru belajar dari pengalaman-pengalaman. Pernah moto model, pernah foto fashion, pernah foto produk juga. Kita tidak sekali melihat dan kita sekali belajar langsung bisa, enggak. Kita juga harus bersabar itu tadi, karena kita banyak berlatih, banyak belajar juga, akhirnya memperdalam ilmu. Lalu juga tidak yang habis belajar jelek besoknya nggak mau lagi, malas. Itu kita harus meminimalisir pemikiran seperti itu. Mindset juga harus dirubah, karena banyak belajar meskipun teorinya sudah hafal tapi nggak ada praktiknya juga hasilnya juga nol. Jadi harus sering-sering belajar, jangan minder. Nggak punya lampu seperti yang dipraktekkan kemarin, nggak ada handphone secanggih yang seperti punya yang lain. Tapi misalkan andaikan memang sudah ada lampu dan handphone yang bagus untuk mendukung itu, tapi kalau kita nggak bisa ya juga percuma. Jadi belajar dari yang kita punya, belajar yang dari kita ada, lalu kalau misalkan memang sudah bisa upgrade ya kita bisa upgrade. Jadi pertama memang ilmunya harus diperdalami dulu dari praktek dan teori. Jadi kurang lebih dari saya seperti itu. Jadi untuk acara foto produk handphone saya akhiri. Terima kasih untuk audiens lainnya. Untuk yang lainnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Iqbal untuk penyampaian materinya, sharing ilmunya tentang foto produk menggunakan handphone. Nah, buat teman-teman jangan leave dulu, kita bakalan share. Oh, sebentar Mas Iqbal, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh? Mungkin pertanyaan terakhir. Ya, enggak apa-apa, silakan. Oke. Bagaimana jika produk yang kita foto ukurannya besar, sehingga untuk space dan background harus memiliki yang besar, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Bagaimana mengakalinya? Karena biasanya saya foto di tembok, sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Mungkin bisa langsung saja dijawab. Jadi gini, misalkan memang foto produk yang kita potret itu berukuran besar, misalkan berbeda dari ukuran yang tadi. Acuan misalkan Classic Cup itu
ukurannya gelas kurang lebih setinggi segini, atau mungkin makanan yang piringnya paling besar juga piring-piring pada umumnya. Mungkin untuk 2 meja dan background itu sudah cukup untuk kita perlukan untuk produk tersebut. Tapi bagaimana dengan produk-produk yang lain yang ukurannya cukup besar dari yang lainnya? Kita juga tidak harus pakai background yang seperti kain tadi. Kita juga bisa pakai mengakalinya dengan pindah pindah dari yang di studio, kita bisa pindah di luar. Jadi tidak harus di studio ataupun memerlukan background yang seperti saya set tadi. Kita juga bisa memanfaatkan background yang ada di luar. Misalkan kita pakai background alam, misalkan kita pakai background yang sesuai dengan produk yang kita tonjolkan. Jadi tidak harus selalu harus punya background putih dan background hitam. Kita bisa langsung pakai background yang lainnya, bisa manfaatkan dengan background alam. Kalau background alam kan kita tidak ada batasan, yang asalkan kita fokus ke produk itu sudah beres. Jadi untuk mengakalinya seperti itu. Jadi kita tidak harus dengan background yang hitam atau putih. Kalau misalkan kita foto orang, baru kita pakai background yang cukup besar. Tapi kalau misalkan foto produk, ya kita kan bicaranya produk, bukan orang, bukan human interest. Kalau produk mungkin bisa dengan di luar studio dengan alam. Iya, menggunakan warna hitam ataupun putih. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dan semoga bisa lebih mencoba bereksperimen lagi untuk motret produk. Oke atas jawabannya. Ikan cupang. Ya, ada pertanyaan lagi ya. Kalau foto hewan hidup, misalnya ikan cupang bagaimana? Nah, ini kan kembali lagi, kalau ikan cupang kan tidak terlalu besar produknya. Maksud saya, ini kan ikan kan mungkin pakai akuarium yang kecil, kan ada akuarium yang kecil yang transparan, kita isi air, lalu kita bisa foto produk hampir sama, kurang lebih tidak ada bedanya. Bedanya itu yang kan kalau ikan kan hidup, jadi kita harus menunggu momen ketika ikannya waktu baik-baiknya waktu berenang atau mungkin waktu dikasih makan kita potret. Manfaatkan momen-momen seperti itu, misalkan jangan ketika ikannya lagi pas lagi kayak kurang baik kita foto, jadi kita harus memanfaatkan ikannya itu tadi. Kalau misalkan foto human interest manusia kan kita bisa mengarahkan, misalkan kurang menghadap sini atau misalkan kurang senyum, posenya kayak gini tuh bisa. Kalau misalkan kayak ikan, mungkin kita bisa men-set seperti yang tadi foto kopi dan makanan, tapi dengan skala yang lebih kecil karena itu akuariumnya kan juga tidak terlalu besar. Itulah. Lalu yang kedua kita men-set lampu yang tadi saya ajarkan, set lampu. Kalau misalkan nggak ada lampu, kita manfaatkan waktu-waktu yang tadi, misalkan kayak waktu jam-jam 7 sampai jam 9, kita langsung men-set ikan dan backgroundnya, lalu kita siapkan handphone, misalkan kalau kita adanya handphone, kita langsung pakai garis tadi, biar komposisinya pas, membantu audiens untuk mengambil gambar, lalu kita eksekusi. Jadi kita harus banyak mencoba belajar, misalnya ikan cupangnya dari depan kok kurang bagus, akhirnya bisa kita geser. Oh ternyata dari sini ikan cupangnya ganteng atau cantik, jadi kan macam-macam ikan cupangnya. Saya juga belum pernah foto ikan cupang. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin untuk pertanyaan lainnya bisa diwakilkan buat teman-teman, nanti tanya aja langsung ke inkubator bisnis. Jadi nanti kita wakilkan langsung pertanyaannya ke Mas Iqbal. Terima kasih untuk penyampaian materinya Mas Iqbal dan juga jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, ini buat teman-teman jangan leave dulu, kita ada games yang pastinya berhadiah, yaitu berhadiah e-wallet OVO. Jadi ini buat pertanyaan yang pertama bisa langsung dijawab cepet-cepetan dan yang pastinya juga benar. Untuk pertanyaan pertama ini adalah posisiku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapakah aku? Wih, cepet banget ini.
Udah, mungkin bisa next karena udah ada beberapa jawaban yang benar. Oke, disebutin dulu pemenangnya tadi siapa? Untuk pemenangnya di pertanyaan kali ini tuh yang pertama ada Faiza yang terlebih dahulu menjawab, yaitu jawabannya yaitu benar, huruf I. Ya kalau di ayah emang nggak ada huruf I-nya, benar banget. Mungkin bisa next pertanyaan. Nah ini pertanyaan yang kedua. Tubuhku kebanyakan dibuat dari besi. Aku selalu memotong. Kalau separuh tubuhku hilang, maka aku tidak berguna lagi. Siapakah aku? Nah, ini apa nih? Benda atau malah manusia, hewan? Ada yang udah cepet nih. Ayo, siapa? Oke, ini ada yang paling benar dan cepat. Mita Nurfadilah, benar banget jawabannya gunting. Mungkin jadi di sini untuk kita ambil dua pemenang. Jadi pemenang pertama ada Faiza dan untuk pemenang kedua yaitu ada Mita Nurfadilah. Yang pertama jawabannya huruf I dan yang kedua ada gunting. Terima kasih buat teman-teman yang udah semangat, excited buat jawab gamesnya, dan pastinya jangan lupa buat teman-teman tenan, Bapak Ibu sekalian, dipraktekkan untuk foto produknya dan jangan lupa di-share